Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siva Nurpadila. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Yuk kita simak teman-teman. Pembahasan yang ketujuh yaitu perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Akuntan Indonesia pertama yang merupakan lulusan dari negeri adalah Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tan Tongjo, dan Goti Sim. Mereka lulus pada pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Profesor Soemarjo memperkasai berdirinya Perkumpulan Akuntansi Indonesia. Dengan menyadari keindonesiaannya, mereka beryakin bahwa tidak mungkin menjadi anggota NIFA atau Nevertheless Institute Fund Accounts dan Vaga Variegating Academic Government Account, bahwa kedua lembaga itu dipastikan tidak mungkin akan memikirkan perkembangan dan pembinaan akuntan di Indonesia. Pembahasan yang ke-8, profesi manajemen lingkungan kerja dan pelaporan keuangan. Profesi pihak manajemen sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan sangat mempengaruhi proses penyusunan dan laporan informasi keuangan itu sendiri. Profesi pihak manajemen biasanya akan tercermin dalam keputusan yang diambil terkait dengan proses pelaporan keuangan yang akan dilatar belakangi oleh pemahaman pihak manajemen mengenai standar dan metode akuntansi yang digunakan dan pengaruh lingkungan di mana manajemen berada. Manajemen sebagai pihak yang sangat berpengaruh dalam proses laporan keuangan tentu saja biasanya akan mempengaruhi proses implementasi standar tersebut dengan lingkungan bisnis. Proses implementasi tersebut, standar akuntansi akan berkaitan dengan perilaku pihak manajemen dalam menyikapi standar akuntansi tersebut. Pembahasan yang ke-9 yaitu tantangan akuntansi di masa yang datang. Selama hampir kurang lebih 75 tahun silam, Securities and Exchange Commission atau yang disebut dengan SEC mengandalkan profesi akuntansi. Profesi ini telah banyak membantu SEC terutama dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk mengadopsi standar akuntansi perusahaan publik dan mengesahkan standar audit yang menjamin kualitas tertinggi informasi keuangan. Akhir-akhir ini, akuntan dianggap sebagai pintu gerbang pasar modal tanpa peran akuntan dalam menjamin kualitas dan integrasi informasi keuangan. Pasar modal akan menjadi tidak efisien dan biaya modal akan lebih tinggi. Profesi akuntansi mempunyai fungsi yang menjanjikan user beberapa keuntungan termasuk risiko investasi yang rendah dan alokasi sumber daya yang lebih baik. Akuntan telah diberikan izin khusus secara legal, di mana tidak ada satupun perusahaan dapat memasuki pasar publik tanpa atestasi dari akuntan. Dengan apresiasi yang nyata ini, peran akuntansi sangatlah penting sekali, terutama seiring dengan semakin berkembangnya dunia usaha. Profesi akuntansi mau tidak mau harus senantiasa beradaptasi dengan perubahan dunia usaha yang semakin cepat dan kompleks. Dalam hal ini, sangat penting bagi profesi akuntansi untuk berusaha membangun visi, yaitu bagaimana sebaiknya akuntansi di masa mendatang dan bagaimana meraihnya. Pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan ke-10, masa depan pelaporan keuangan. Ada 3 hal yang mungkin sangatlah penting bagi masa depan pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi. Ketiga hal tersebut adalah: pertama, masalah pengakuan atau yang disebut dengan recognition dan pengukuran measurement atas aktiva dan kewajiban perusahaan. Dengan kata lain, apa yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan atau disebut dengan neraca. Yang kedua yaitu masalah ketepatan waktu atau disebut dengan timeliness pelaporan keuangan. Dengan kata lain, kapan seharusnya akun-akun dilaporkan. Yang ketiga, masalah pendistribusian
informasi keuangan atau yang disebut dengan distribution of financial information. Dengan kata lain, bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada pihak user. Masalah terakhir, sehubung dengan masa depan akuntansi laporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi adalah cara informasi keuangan didistribusikan. Itulah pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.